Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Nyoman Pitasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada unit kerja saya di SD Negeri 3 Gubuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, apakah anak-anak sudah menyiapkan alat tulis beserta buku tulisnya dan buku paketnya? Sudah. Bagus sekali, berarti anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Untuk itu, Gede Arta silakan pimpin temannya untuk berdoa. Anak-anak yang lain silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gede Arta, silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak boleh duduk. Sekarang, Ibu cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Igede Made Bagus Putra Darendra. Gusti Ayu Kade Astiti Prasanti. Hadir, Bu. I Gusti Putu Kevin Arta Dinata. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Untuk Aira silakan ke depan pimpin temannya. Indonesia merdeka,
silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak boleh duduk. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks non-fiksi dan simbiosis. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ayo. Saya, Bu. Ya, Gesanti. Teks yang berisi tentang kenyataan. Iya, bagus sekali. Jadi teks non-fiksi itu teks yang berisi tentang kenyataan atau berupa fakta. Nah, selain itu, pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar tentang simbiosis. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan simbiosis? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Aira. Simbiosis adalah hubungan yang khas antar makhluk hidup. Iya, bagus sekali. Jadi simbiosis itu adalah hubungan yang khas antar makhluk hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Pada gambar yang Ibu tampilkan di layar ada 3 gambar. Bagaimanakah hubungan simbiosis antara kedua jenis makhluk tersebut? Coba siapa yang bisa gambar pertama termasuk hubungan simbiosis? Ya, ayo Yana. Tujuan pertama saya melukis. Nah, kemudian gambar yang kedua. Saya, Bu. Ya, Aira. Simbiosis parasitisme. Satu undung, satu dirugikan. Kemudian gambar yang terakhir yang Saya, ketiga. Bu. Ya, Arta. Simbiosis komensalisme karena satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan. Bagus sekali anak-anak masih ingat pembelajaran yang Ibu berikan sebelumnya. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Sumber makanan atau sumber energi merupakan salah satu faktor kebergantungan antar makhluk hidup. Jadi kebergantungan tersebut dituangkan ke dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu tepatnya pada tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Jadi hari ini Ibu harapkan nanti anak-anak bisa menentukan pikiran utama pada teks non-fiksi, kemudian yang kedua anak-anak bisa menguraikan informasi penting pada teks non-fiksi, dan yang terakhir nanti anak-anak bisa membuat jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Nah, untuk meningkatkan semangat kita hari ini, jadi mari kita lakukan tepuk semangat agar lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin ke depan? Ya. Jadi silakan pimpin temannya, anak-anak silakan berdiri. Tepuk semangat. Ya, sekarang Ibu akan berikan anak-anak sebuah games. Ibu akan persiapkan perangkatnya terlebih dahulu. Jadi nanti anak-anak mengerjakan gamesnya menggunakan Chromebook atau laptop. Ya.
ekosistem. Dengan kita mengetahui hubungan antar komponen tersebut, sehingga kita bisa menjaganya agar tetap seimbang dan tidak mengalami kepunahan, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sekarang coba perhatikan video yang Ibu berikan. Salah satu contohnya makhluk hidup pemakan padi pada ekosistem sawah adalah serangga. Nah, di sini banyaknya serangga yang mencari makanan di ekosistem sawah mengundang kehadiran katak sebagai pemangsa serangga. Akibatnya, para petani juga harus berhadapan dengan katak yang banyak berada di sawah. Hal itu tentu akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Oleh karena itu, petani melakukan banyak upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berikut. Sekarang coba perhatikan, ini Ibu membawa alat peraga. Tadi dalam video yang Ibu tayangkan itu merupakan contoh ekosistem apa anak-anak? Sawah. Jadi dalam video tersebut ada tumbuhan apa tadi dijelaskan? Padi. Oke. Padi, tumbuhan padi. Padi kira-kira di sawah itu bisa dimakan oleh makhluk hidup apa anak-anak? Tikus bisa. Kemudian selain padi dimakan tikus, tadi dimakan oleh apa lagi? Ibu ambil dulu gambar belalang. Jadi padi juga bisa dimakan belalang. Padi tadi dimakan tikus, padi dimakan belalang. Kemudian belalangnya dimakan oleh apa anak-anak? Katak. Kira-kira kalau di sawah itu katak bisa dimakan oleh apa ya? Bagus sekali. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Selain belalang dan tikus, kira-kira di sawah itu tanaman padi bisa dimakan oleh makhluk hidup apa lagi ya? Siapa bisa? Ya, Dede, coba bantu Ibu ke depan membuat urutannya. Kira-kira padi bisa dimakan oleh apa lagi? Ulat. Ya, silakan ditancapkan. Nah, Ibu tanya sekarang sama Dede, padi dimakan oleh ulat. Kalau di sawah kira-kira ulat bisa dimakan oleh makhluk hidup apa ya? Bisa dimakan oleh katak. Iya. Kemana tanda panahnya? Iya, bagus sekali. Kemudian kalau katak dimakan ular. Oke, berikan tepuk tangan dulu Mbak Dede. Silakan sebagai penutup. Kira-kira ada makhluk hidup lain lagi yang mau makan padi? Ya, Arta silakan ke depan. Burung pemakan biji boleh. Di mana letaknya? Padi dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian kemana ada tanda panahnya? Iya. Burung pemakan biji-bijian kira-kira bisa dimakan oleh makhluk hidup apa ya di sawah? Ular. Kemana ada tanda panahnya? Coba diambil dulu. Nah, Ibu tanya sekarang sama Gede Arta. Ular kira-kira bisa dimakan oleh apa? Burung elang. Coba kemana tanda panahnya? Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk temannya, Gede Arta. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi pada ekosistem sawah, tumbuhan padi bisa dimakan oleh belalang. Selain itu, tumbuhan padi juga bisa dimakan oleh ulat, bisa dimakan oleh tikus dan juga burung pemakan biji-bijian. Tadi anak-anak juga sudah bisa menentukan urutannya. Nah, urutan tersebut makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem disebut apa anak-anak? Rantai makanan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Aira. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, bagus sekali. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa atau proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah
menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak sebuah LKPD. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi silakan nanti anak-anak pecahkan permasalahan yang terdapat dalam LKPD yang Ibu berikan bersama anggota kelompoknya. Jadi silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu, baru identitasnya. Dalam LKPD-nya itu sudah jelas petunjuknya ya anak-anak. Jadi silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu lembar kerja yang pertama. Untuk menjawab lembar kerja yang pertama, silakan anak-anak buka terlebih dahulu buku paket tema 5-nya pada halaman 101. Boleh juga anak-anak buka bahan ajarnya untuk membantu anak-anak dalam menjawab lembar kerja yang pertama. Silakan anak-anak diskusikan bersama anggota kelompoknya. Waktu pengerjaan lembar kerja yang pertama, Ibu berikan waktu selama 10 menit. Ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Nah, di sini anak-anak disuruh mencari informasi penting pada masing-masing paragraf. Jadi dalam teks bacaan yang anak-anak baca pada buku paketnya halaman 101, kemudian anak-anak tentukan yang pertama disuruh pikiran utamanya sudah dibuat. Yang kedua, silakan anak-anak menentukan informasi penting. Jadi dalam masing-masing paragraf informasi penting apa saja yang terdapat dalam paragraf tersebut, silakan tuangkan pada kolom yang diberikan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak? Sudah. Sudah semua kelompok selesai mengerjakan lembar kerja pertama? Sudah. Sudah. Sekarang silakan lanjutkan mengerjakan lembar kerja kedua. Jadi silakan diskusikan permasalahannya bersama anggota kelompoknya. Pada lembar kerja kedua, Ibu berikan waktu pengerjaan selama 10 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti di sini ditempel baru isi tanda panahnya. Bu, ini kan hewan-hewan kayak gini dia apa ya? Di mana ya? Jadi anak-anak membuat satu contoh jari-jari makanan pada sebuah ekosistem. Nah, gambar tersebut Ibu berikan banyak sekali ada hewan. Ya, jadi silakan anak-anak tentukan sendiri mau membuat jari-jari makanan di ekosistem apa. Silakan. Kemudian anak-anak susun, tempel dan membuat jari-jari makanan. Sudah paham? Ya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Ya, bagus sekali. Kelompok yang lain bagaimana? Sudah semua selesai? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan lembar kerja pertama dan kedua? Sudah. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Siapa yang mau terlebih dahulu? Kelompok siapa? Coba
diskusi kami dengan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gusti Madaya Putranaya. Perkenalkan, nama saya Koma Ayu Widiasisya Dewi. Perkenalkan, nama saya Gusti Asti Prasanti. Untuk yang pertama, temukanlah pikiran utama pada teks non-fiksi tersebut. 1. Paragraf 1. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Paragraf 2. Rantai makanan. Paragraf 3. Jadi makanan. Selanjutnya akan dibacakan bersama saya. Bagaimana pengaruh penggunaan pestisida terhadap keseimbangan ekosistem di sawah? Keragaman serangga di sawah mengalami penurunan akibat menggunakan pestisida. Komponen ekosistem di sawah terganggu atau tidak seimbang karena penggunaan pestisida dapat membunuh serangga seperti belalang, sehingga dengan matinya salah satu komponen ekosistem maka akan mempengaruhi komponen ekosistem lainnya, seperti kata akan kekurangan sumber makanannya. Bagaimanakah solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar petani tidak lagi menggunakan pestisida dalam membasmi hama sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga? Memanfaatkan predator alami, misalnya burung hantu, untuk membunuh serangga, tikus, atau hewan lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Buatlah contoh jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Nama ekosistem padang rumput. Bunga bisa dimakan oleh lebah, kupu-kupu, dan ular. Lebah dan kupu-kupu bisa dimakan oleh laba-laba, ulat bisa dimakan oleh katak, dan kupu-kupu bisa dimakan oleh katak. Selain itu, ulat bisa dimakan oleh burung cendet, laba-laba bisa dimakan oleh burung cendet, dan burung cendet bisa dimakan oleh ular, ular bisa dimakan oleh elang. Nah, itu tadi hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok ekosistem hutan. Apakah kelompok lain ada yang memiliki pertanyaan atau pendapat yang berbeda dengan kelompok ekosistem hutan? Oke, nanti silakan dipresentasikan ke depan. Sebelumnya silakan berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok ekosistem hutan. Kelompok ekosistem hutan boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang giliran kelompok ekosistem padang rumput, presentasikan hasilnya ke depan. Padi dimakan belalang, juga bisa dimakan oleh ulat, bisa dimakan tikus dan burung. Belalang bisa dimakan katak dan ayam. Ulat bisa dimakan oleh katak dan ayam. Tikus bisa dimakan ular, ayam bisa dimakan ular, ayam juga bisa dimakan burung elang. Ular bisa dimakan burung elang. Itu tadi presentasi dari kelompok ekosistem padang rumput. Apakah kelompok yang lain ada memiliki pertanyaan untuk kelompok ekosistem padang rumput? Tidak. Oke, kelompok ekosistem sawah. Silakan nanti presentasikan hasilnya. Sebelumnya silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok ekosistem padang rumput. Silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok ekosistem sawah, silakan hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Nama ekosistem kebun. Rumput dimakan oleh kelinci, rumput dimakan oleh belalang, dan rumput dimakan oleh ayam. Kelinci bisa dimakan oleh ular. Belalang bisa dimakan oleh burung pemakan serangga dan katak. Ayam bisa dimakan ular. Ular bisa dimakan oleh elang. Iya, bagus sekali. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok ekosistem sawah. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok ekosistem sawah. Iya, kelompok ekosistem sawah silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi jawabannya semuanya sudah benar, sudah bagus. Tadi anak-anak sudah bisa menentukan pikiran utama pada masing-masing paragraf. Kemudian bisa menentukan informasi penting pada masing-masing paragraf. Selain itu juga anak-anak sudah bisa membuat rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Jadi urutannya itu sudah benar, bagus sekali. Jadi ingat anak-anak, yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu adalah apa anak-anak? Produsen. Contoh produsen adalah tumbuhan. Nah sekarang bagaimana tadi caranya anak-anak agar
menjaga predator alami? Ya, bisa dengan menjaga predator alami. Penggunaan pestisida pada ekosistem sawah itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah. Itu merupakan salah satu faktor perubahan keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh manusia. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan tampilan video yang Ibu berikan. Selain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem oleh faktor manusia, itu juga bisa disebabkan oleh faktor alam. Silakan perhatikan videonya baik-baik. Ada dua faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alami. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam yang menimbulkan bencana. Contohnya, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Faktor manusia. Faktor manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan pohon-pohon di hutan secara tidak terkendali. Yang kedua, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pemukiman. Yang ketiga, pemburuan hewan hutan yang tidak terkendali termasuk memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi. Yang keempat, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan sehingga keseimbangan tanah menjadi terganggu. Yang kelima, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan merubah bagian yang lainnya. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lainnya, misalnya burung elang. Maka jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat. Demikian seterusnya. Jika salah satu organisme tersebut terganggu, maka akan mempengaruhi jaring-jaring makanan yang ada di dalam sebuah ekosistem. Tadi anak-anak sudah menyimak video yang Ibu berikan, yaitu tentang penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Nah, perubahan keseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh faktor apa saja, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Santi? Faktor alami dan faktor manusia. Iya, bagus sekali. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama faktor alami dan faktor manusia. Apa contoh faktor alaminya? Siapa yang tahu? Ya, Kevin? Banjir. Banjir. Lagi? Saya, Bu. Aira? Tanah longsor. Lagi? Ya, Dede? Tsunami. Nah, itu tadi merupakan contoh faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, selain faktor alami, ada juga faktor manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apa contohnya? Saya, Bu. Mas? Penebangan hutan secara tidak terkendali. Penebangan hutan secara tidak terkendali. Bagus, Marsha. Membuang limbah sembarangan. Membuang limbah sembarangan. Lagi? Santi? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Aira? Mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan. Selain itu tadi pada permasalahan yang Ibu berikan juga merupakan contoh faktor manusia, yaitu dengan menggunakan pestisida itu juga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, dari penjelasan yang Ibu berikan, apakah ada yang anak-anak kurang pahami atau ada yang perlu ditanyakan? Ya. Oke, tadi kita sudah belajar hari ini, anak-anak sudah belajar dengan baik. Siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar hari ini tentang apa saja? Saya, Bu. Ya, Santi? Teks non fiksi. Teks non fiksi. Aira? Jaring-jaring makanan. Membuat jaring-jaring makanan. Ya, Dede? Membuat rantai makanan. Membuat rantai makanan. Ya. Saya, Bu. Ya, Mencari Santi? informasi penting. Mencari informasi penting.
Dan tadi kita juga sudah belajar yaitu tentang faktor penyebab keseimbangan ekosistem. Tadi dipengaruhi oleh faktor apa saja? Ya, jadi keseimbangan ekosistem bisa dipengaruhi oleh faktor alami dan faktor manusia. Tadi bagaimana caranya agar petani meminimalisir penggunaan pestisida atau membasmi hama tikus? Bagaimana caranya? Jangan memburu burung hantu karena burung hantu bisa memakan tikus. Iya, bagus sekali. Jadi jangan memburu burung hantu karena burung hantu bisa memangsa tikus. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman anak-anak terhadap materi yang Ibu berikan, sekarang Ibu berikan anak-anak soal evaluasi untuk penilaian. Nah, sekarang silakan anak-anak kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing, tidak berbentuk kelompok. Sebelum Ibu bagikan soal evaluasinya, jadi silakan anak-anak masukkan terlebih dahulu buku pelajarannya. Silakan dimasukkan ke dalam tas atau boleh taruh di bawah meja. Di atas meja hanya ada alat tulis. Pada soal evaluasinya, Ibu sudah isi petunjuk pengerjaannya. Silakan anak-anak baca baik-baik, kemudian ikuti petunjuknya. Ibu berikan waktu pengerjaan soal evaluasinya selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah? Silakan boleh dikumpulkan ke depan. Sekilas Ibu cek semuanya jawabannya sudah benar ya, pikiran utamanya sudah benar, kemudian membuat informasi pentingnya juga sudah benar. Nah, nanti untuk nilainya dan hasil pekerjaan anak-anak Ibu akan bagikan besok agar anak-anak mengetahui perolehan nilai yang anak-anak dapatkan. Nah, sebelumnya LKPD-nya silakan dikumpulkan anak-anak. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak? Gembira lagi. Ada gamesnya tadi pakai video. Ada video. Ada alat peraga. Syukurlah anak-anak Ibu senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Sebagai bahan belajar di rumah, silakan nanti anak-anak membuat satu contoh jaring-jaring makanan yang terdapat pada ekosistem di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak masih belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran kedua. Silakan anak-anak pelajari terlebih dahulu materinya di rumah. Sebagai kegiatan penutup, mari kita menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Meong Meong. Silakan anak-anak berdiri. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Meong Meong yang berasal dari daerah Bali. Sebagai penutup, karena di awal kegiatan pembelajaran kita buka dengan doa, maka di akhir kegiatan pembelajaran kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas Widiarta pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Gede, silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak silakan boleh masukkan alat tulisnya beserta buku pelajarannya ke dalam tas. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran
pembelajaran hari ini dengan baik. Sebagai penutup, Ibu tutup dengan selamat pagi anak-anak.